Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Murai Mania. Salam Kicamania Indonesia. Jadi kita cerita sedikit. Kemarin baru lomba di Banda Aceh. Itu Piala Abulia Tama yang ke-10 tahun 2022. Selamat yang menang, yang sukses, beradu materi, beradu rawatan, khususnya murai batu. Nah, jadi saya juga ada perhatikan, ada lihat kinerja murai batu yang ada di wilayah Banda Aceh dan Aceh lainnya yang berlomba di Abu Tama Cup yang ke-10. Nah, jadi memang kualitas murai batu untuk di Aceh sudah alhamdulillah udah mulai luar biasa. Artinya apa? Pemahaman mereka atau murai batu mania terhadap murai batu udah baik, udah paham gitu. Jadi walaupun kalah menang ya itu hal yang biasalah dalam suatu perlombaan. Nah, di hari yang sama juga itu ada lomba murai batu di SMM juga, itu juga menarik. Itu juga murai batu papan atas yang berlomba di SMM juga. Selamat buat SS ya, 2 kali juara ya, selamatlah buat SS. Semoga menjadi tolak ukur murai batu mania Indonesia supaya bisa seperti SS juga prestasinya. Oke, hari ini kita akan cerita-cerita sedikit atau menjawab pertanyaan dari kolom komentar. Om Sem Deksem, Assalamualaikum Bang, burung saya pas digantang nabrak jeruji. Nah, solusinya gimana Bang? Gitulah lebih kurang. Jadi nah, Bang Sem Deksem, itu burung ngejeruji itu memang masalah klasik dalam murai batu mania, dalam permasalahan yang kita gantangkan itu jeruji. Nah, di sini kita akan coba bahas sedikit sepengetahuan saya. Nah, jadi yang pertama ya kalau salah mohon maaf lah. Jadi kita akan cerita, akan sharing-sharing santai di sini tentang solusi bagaimana murai batu bisa atau agar tidak ngejeruji lagi. Nah, itu. Jadi yang kita bahas dulu, kenapa murai batu itu ngejeruji. Nah, jadi kenapa murai batu ngejeruji itu harus kita bahas. Nah, yang pertama, kemungkinan murai batu itu over birahi. Nah, over birahi itu harus kita pahami, kita lihat dia ngejeruji itu bunyi atau pasang badan aja, ada cuma gaya-gaya doang nempel gitu. Nah, yang kedua, dia ngejeruji nabrak karena faktor gantangan terlalu dekat. Bisa bisa. Jadi saya pengalaman di lapangan. Jadi gantangan terlalu dekat, jarak hampir setengah meter, itu burung juga bisa ngejeruji, sama-sama vektor kan. Itu juga bisa gitu ngejeruji. Yang ketiga, burung yang terlalu vektor juga bisa ngejeruji. Bisa. Beda yang birahi dengan vektor beda. Nah, kalau vektor, kalau birahi dia ngejeruji nggak bunyi. Kalau vektor dia ngeruji sambil bunyi. Itu sepemahaman saya, sepengetahuan saya. Mohon maaf kalau enggak kurang tepat jawabannya atau kurang sepakat gitu. Jadi saya pahami lagi, itu ngejeruji karena vektor. Dia ngejeruji juga, artinya dia ngejeruji sambil bunyi. Dia ngejeruji nempel sambil bunyi gitu. Terus yang terakhir, dia ngejeruji karena kalah. Dia sambil ngejeruji dia ngelowo gitu. Ngelowo sambil nge-Batman. Itu juga beda penanganannya tuh. Jadi Bang Sem Deksem nggak menjelaskan ini ngejeruji karena apa gitu, atau gimana waktu dia ngejeruji itu, apa dia ngejeruji pasang badan aja, dia tetap ketat badannya, tetap bagus badannya, terus atau dia sambil bunyi, terus atau dia sambil ngelowo gitu ngejerujinya Sem Deksem. Jadi kita bisa mencoba menganalisa. Tapi kita bahas ini secara umum lah itu. Artinya murai batu ngejeruji itu kalau dia karena
over birahi itu penanganannya beda. Kalau dia karena kalah, dia sambil ngelowo, ngejerujinya juga beda. Kalau dia sambil ngejeruji dia bunyi juga dia beda. Nah itu ada beda penanganannya. Ya kita bahas 3 nih lah berarti yang harus kita bahas nih. Jadi yang pertama burung ngejeruji karena birahi, ngejeruji karena vektor, ngejeruji karena ngelowo. Artinya kalah kan? Oke. Jadi yang pertama burung ngeruji karena birahi. Nah Om, gimana penanganannya, solusinya Om? Nah kalau ngeruji karena birahi, itu solusi dari saya yang pertama burung itu kurangi extra boarding. Nah jadi untuk birahi dia kurangin EF-nya, extra boardingnya. Maksudnya gimana Om? Kalau dia kena ada main kroto ya dikurangin krotonya. Kalau dia main jangkrik dikurangin jangkriknya. Kalau dia main ulat Hongkong ya dikurangin ulat Hongkongnya. Kalau jadi itu dikurangin berapa Om ya. Nah setengah dari takaran settingan yang udah dia lakukan tuh, setengah bisa Om, bisa, atau 3/4 Om, bisa. Nah nanti kita lihat yang mana yang nyamannya. Karena seni merawat murai batu nggak bisa kali-kali satu kali satu kali 10 nggak bisa, atau 1+1 jadi 2 nggak bisa, tergantung karakter murai batu. Nah jadi solusi yang pertama itu adalah mengurangi scaffolding, bisa setengah, bisa 3/4 tuh. Yang kedua gunakan cacing serekom. Berapa Om ideal Om? Nah cacing itu kita gunakan tergantung besar, kecil, besar, sedang, kecil, sedang, besar. Nah, murai batu badannya kan. Nah kalau dia kecil ya kasih dia setengah, kalau dia sedang kasih 1, kalau dia besar dia bisa makan 2 ya 2. Gak apa-apa Om, gak apa-apa. Kita tahap perawatan murai batu yang ngejeruji karena birahi gitu. Nah terus Om solusi lain gitu. Nah mandi pagi sore Om, bisa. Om burung saya pagi nggak mandi, berarti mandi sore ya. Om siapa bagus mandi sore atau mandi malam? Saya rekom mandi malam. Nah itu Om. Jadi terus solusinya mandi malam. Terus yang selanjutnya itu murai batu vektor karena birahi itu kan nggak hanya birahi ya, psikisnya juga kena tuh biasanya tuh. Karena kalau dia udah ngejeruji biasanya tuh kena. Iya, burung tuh diusahakan dinyamankan, ditenangkan, gitu dengan rawatan yang sudah dijalani, ditenangkan, dinyamankan, dijauhin dari burung-burung murai batu lainnya, gitu Om. Itu solusinya. Itu murai batu yang ngejeruji karena birahi. Nah penggunaan belalang juga bagus Om untuk murai batu birahi, menggantikan jangkrik, itu juga bagus. Gupi juga bagus untuk menggantikan jangkrik. Jadi kalau jangkriknya 3 atau 5 atau 10 kalau dipangkas setengah itu bisa menggunakan ganti belalang, bisa Om, bisa. Itu juga bisa membuat burung lebih stabil kan. Tinggal kita nanti akan nyetingnya pelan-pelan. Jadi semua burung yang ngejeruji kita akan nyeting pelan-pelan gitu. Untuk burung yang ngejeruji karena birahi. Di sini kita ngomong settingan dulu. Nah terus yang selanjutnya itu murai batu birahi karena vektor. Nah, beberapa senior murai batu yang saya bahas tentang vektor selalu dengan settingan tinggi. Mereka selalu mengatakannya berhubungan dengan settingan tinggi itu. Walaupun saya sendiri pernah menjumpai burung murai batu cuma makan pur, itu juga bisa vektor tinggi itu. Memang burungnya darah tinggi. Bukan vektor tinggi, memang darah tinggi murai batunya kan. Jadi kena pur pun dia darah tinggi juga tuh burung tuh. Jadi saya sini kita bicara secara umum aja lah. Nah, jadi memang rata-rata murai batu yang birahi karena vektor itu karena settingan tinggi juga katanya. Jadi gimana umum solusinya bagi setengah juga. Terus mandi sama dengan perlakuan murai batu yang vektor karena birahi. Biasanya burung murai batu yang ngejeruji karena vektor tuh akibat burung murai batu yang terlalu lama sendiri Om, bisa. Jadi dia nggak pernah lihat murai batu lainnya, jadi begitu jumpa langsung tabrak gitu. Tapi saya yang sering lihat tuh
akibat kandang kontes yang terlalu dekat juga itu bisa membuat murai batu ngejeruji. Saya udah pernah bilang dulu pernah kejadian sih. Ada satu kisah. Waktu saya jadi pengambil lapangan, saya udah bilang ke panitia, Pak, ini jaraknya terlalu dekat murai batunya, itu zaman dulu. Gak apa-apa mah, aman ya. Akhirnya apa? Begitu digantangkan burung tuh ngejeruji dua-dua, ngelantai dua-dua karena sama-sama vektor, ngelantai dua-dua tuh burung. Nah itu bukan faktor karena rawatan, karena faktor keadaan, faktor terlalu dekat kandang. Jadi burung sama-sama vektor ya dua-dua ngelowo, dengan dua-dua ngejeruji, tapi vektor mereka sambil ngejeruji sambil bunyi, naik turun bunyi. Walaupun tuh kadang ada dia nge-Batman, tapi dia bukan nge-Batman kalah gitu. Itu sahabat kicau mania murai batu. Jadi ada kita harus jeli dalam melihat burung kan. Dalam menggantang burung juga jeli, panitia harus ada jarak, harus agak semeter lah. Kalau saya PP semeter dari lingkaran luar kandang murai batu. Itu yang idealnya kita menggantangkan murai batu, jangan terlalu dekat kan. Nah, jadi gitu kawan-kawan sahabat kicau mania murai batu. Untuk yang ngejeruji karena vektor tadi kita udah bahas. Terus ngejeruji karena ngelowo juga sama, semuanya konsepnya sama. Cuman ngelowo lebih kena ke psikis kan. Jadi dia biasanya itu burung ngedrop, biasanya itu ngalah. Yang paling parah burung tuh ngelantai dan dia nggak mau bangun lagi, itu parah tuh burung. Bisa kalau yang udah ngejeruji dia terus dia ngelowo, nggak bunyi lagi dia, bulunya dibangunin, itu udah parah. Itu perawatan harus khusus, jadi diasingkan, dijauhkan. Kalau bisa burung tuh dimandikannya 2 hari sekali, jangan sering-sering dulu kan, ditenangkan dulu dia. Jangkriknya juga ditenangin dulu burung tuh, jangan dikasih banyak-banyak. Secukupnya aja, kalau bisa diganti sama belalang juga lebih baik gitu. Nah, itu dari segi settingan. Nah, dari segi perlakuan lain apa kira-kira faktor burung murai batu ngejeruji. Nah, kita secara global saya bilang, anggaplah ini ngejeruji karena vektor. Saya nggak bahas birahi sama ngelowo sini, saya bahas burung murai batu ngejeruji karena vektor. Nah, itu faktor diumbar kuat juga bisa ngejeruji burung, bukan ngejeruji, ngeban, cuma dia agak lama mungkin nempel, agak nekan lama nembak di ngejeruji itu burung. Ada burung vektornya itu gitu dia. Itu akibat dia nyaman dengan keadaan tersebut, jadi dia ya nggak apa-apa gitu. Terus faktor tangkringan juga, burung akan nembak di jeruji juga, itu juga bisa jadi. Dan terakhir solusinya biasanya kalau kami dulu itu pasang benang samsi, benang pancing itu agak kecil, itu dilihat kemana yang sering dia ngejeruji. Biasa kalau murai batu kan kalau di sini tangkringan dia ke depan atau ke belakang, jadi bisa kita kasih samsi, benang samsi bisa, atau dikasih seperti akrilik lah atau plastik yang transparan juga bisa dilingkarin, itu bisa biar dia nggak bisa ngejeruji kandang burung, itu bisa. Jadi kayak plastik transparan lah dilingkarin di kandang, di atas bagian atas tempat dia ngejeruji, agar dia nggak bisa megang gitu, nggak bisa ngenabrak ke jeruji tadi itu, bisa megang gitu. Nah, yang terakhir untuk murai batu yang vektor ngejeruji itu adalah mungkin saya juga mencoba mempelajari. Nah, itu akibat burung sering diablak gitu, sering diablak sendiri. Terus kedua burung tuh kurang dikerodong. Jadi faktor kerodong juga itu bisa menghilangkan burung ngejeruji. Selain tangkringan dibasahin, tangkringan dinyamankan. Terus faktor kerodong juga diseringkan, misal perawatannya di kerodong misalnya itu malam misalnya, ataupun dari rawatan pagi ke rawatan sore di kerodong juga bisa, untuk menterapi murai batu agar nggak jeruji karena vektor gitu, sahabat kicau mania murai batu. Nah, jadi memang ngejeruji itu ada banyak penyelesaiannya tuh. Jadi kita tinggal lihat dulu ngejeruji karena apa, karena dia birahi, karena dia vektor, atau karena dia emang kalah, jadi ngejeruji pengen ngelowo tuh. Nah, itu beda-beda ya sahabat kicau mania murai batu. Jadi dalam merawat murai batu kita harus jeli itu, pemilihan pakan,
nyeting pakan, nyeting kandang, nyeting umbaran, nyeting mandi, nyeting jemur. Nah, burung murai batu yang ngejuji karena birahi, jemurnya gimana Dikurangin. Yang karena vektor juga dikurangin. Yang kalau ngelawa iya dikurangin juga. Bukan dikurangin kata apa-apa, secukupnya. Karena saya murai batu tuh sepakatnya burung murai batu itu jemur tuh dia secukupnya, bukan sekencangnya. Walaupun ada beberapa kawan tuh burung aku 2 jam, iya kalau udah settingan seperti itu ya gitu aja. Tapi kalau dia emang dia birahi juga ya diturunin gitu. Itu sahabat kicauannya murai batu. Jadi ada banyak ragam seni dalam merawat murai batu. Begitu Bang Sem Deksem. Nanti kalau ada yang kurang jelas, silakan diketik di kolom komentar. Kita akan sharing-sharing lagi, kita bahas-bahas lagi. Semoga murai batu Bang Sem Deksem bisa pulih dari ngejerujinya. Nah, saya juga yang lain-lain juga bisa terbantukan dengan konten ini untuk yang murai batu pas digantang ngejeruji. Nah, jadi kalau emang konten saya bermanfaat, memang dibutuhkan untuk sahabat kicau mania murai batu, mohon subscribe, like, comment, and share biar semangat lagi. Oke, segitu dulu dari saya, Dharma Ridik. Lebih kurang mohon maaf. Nah, kalau ada pertanyaan silahkan ketik di kolom komentar, kita akan coba bahas semampu saya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicau mania Indonesia. Wassalam.